Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang beriman, semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami Cahaya Islam Channel akan membahas misteri kerajaan Nusantara sebelum Masehi. Dan awal mula penduduk Pulau Jawa, peradaban di Kepulauan Indonesia ini pada zaman sebelum Masehi itu masih buram. Perlu penelitian lebih lanjut oleh para sejarawan. Bisa dikatakan pada zaman itu Nusantara belum punya sejarah dikarenakan bukti heuristiknya, salah satu bagian penting dalam metode sejarah, belum jelas pula. Namun jika dilihat dari beberapa isu atau cerita rakyat, tanpa menggunakan metode sejarah yang cukup. Kitab kuno mencatat, sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa, pernah ada kerajaan yang berdiri sebelum Masehi. Kerajaan ini berlokasi di daerah Singosari, Malang, Jawa Timur dan konon menjadi bagian dari sejarah awal mula Pulau Jawa dihuni manusia pada tahun 100 sebelum Masehi. Tapi jauh sebelum itu, konon pulau terpadat di Indonesia ini penduduknya didatangkan dari luar negeri. Hal ini berdasarkan pada beberapa sumber kuno yang dikutip dari buku Babat Tanah Jawi. Sumber kuno mengisahkan para penghuni ini berasal daerah Turki, tetapi ada yang menyebut berasal dari daerah Dekan, India. Dikisahkan saat itu penduduk Raja Rum pada tahun 350 sebelum Masehi, konon mengirimkan perpindahan penduduknya sebanyak 20.000 laki-laki dan 20.000 perempuan yang dipimpin oleh Aji Keler. Pengiriman ini konon merupakan misi kedua setelah misi pertamanya pada tahun 450 sebelum Masehi gagal. Saat itu seluruh utusan dari luar negeri terpaksa kembali dengan tanah hampa. Saat misi pengiriman kedua itulah, Pulau Jawa yang konon bernama Nusa Kendang ditemukan sebagai pulau yang tertutupi hutan dan dihuni oleh berbagai jenis binatang buas dan tanahnya datar ditumbuhi tanaman yang dinamai Jawi. Dari situlah konon pulau ini dinamai dengan Jawi. Tetapi agak sulit menentukan lokasi pendaratan para utusan tersebut. Diperkirakan pendaratan terjadi di wilayah Semampir, yakni suatu tempat yang dekat dengan Surabaya saat ini. Gelombang kedua ini juga mengalami kegagalan. Dari puluhan ribu orang konon hanya terisa 40 pasang. Hal ini mendorong sang raja mengirimkan utusan lagi dengan persiapan lebih matang dan penyediaan alat yang lebih lengkap. Hal ini untuk menjaga mereka dari kemungkinan serangan binatang buas, seperti yang dialami urusan pertama dan kedua. Selain peralatan pengamanan diri, mereka juga dilengkapi dengan alat pertanian sebagai alat bercocok tanam bila kelak berhasil menempatinya dengan aman. Sementara itu, untuk mencegah orang-orang tidak melarikan diri maka diangkatlah seorang pemimpin dari kalangan mereka, yaitu Raja Kana. Dikisahkan gelombang ketiga ini konon berhasil menyebar ke pedalaman-pedalaman yang terbuka di Pulau Jawa. Dari sisi kepercayaan, gelombang ketiga ini dipercaya menganut kepercayaan animisme. Sejarah juga mencatat konon pada 100 sebelum Masehi, terjadi perpindahan penduduk yang terdiri atas kaum Hindu Waisya. Mereka adalah para petani dan pedagang yang karena permasalahan keyakinan, kemudian mereka meninggalkan India. Kelompok keempat inilah yang kemudian menetap di daerah Pasuruan dan Probolinggo. Kemudian mereka secara perlahan membuat koloni-koloni di bagian selatan Pulau Jawa, yang pusatnya terletak di Singosari. Ketika di Singosari, siapa yang memimpin memang tidak jelas, tetapi ada naskah yang menyatakan adanya ratu yang memegang kekuasaan di daerah Kedi, namanya Nyai Kedi. Singgasana kerajaannya berada di Kediri. Pada tahun 900 Masehi, keturunan Hindu, Waisya dimasukkan dalam kerajaan Mendang yang juga dinamakan Kamulan. Nama lain Mendang adalah Medang, dan Kamulan adalah Ngastina atau Gajah Huia. Nah, itulah beberapa kisah kerajaan Nusantara sebelum Masehi dan awal mula penduduk Pulau Jawa. Wallahu alam bisawab. Semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah, pelajaran dan menambah pengetahuan kita, serta semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.